Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan coba bahas dulu mengenai tugas 4 ya. Tugas 4. Di tugas 4 kemarin kita bikin alarm ya menggunakan Typhoon. Ini saya bikin project baru aja. Kasih nama tugas 4. Jadi review dulu ya. Kemarin kan udah saya kasih tugas. Takutnya ada yang masih ada yang bingung gitu dengan tugasnya. Jadi ini saya coba kasih review untuk tugasnya. Ini pertama saya coba setting-setting dulu ya si tampilannya. Untuk temanya, ini kan bagian screen ya. Untuk temanya saya pilih yang default, device default. Kemudian title-nya maksudnya title yang ada di sini ya. Ini saya kasih nama kemarin tuh apa ya, alarm ya. Alarm. Alarm. Ya udah alarm aja gitu ya. Nah, terus selanjutnya bikin layout, tambahin layout biar rapi. Dibikin center semuanya, white-nya dibikin fill parent. Nah, jadi kalau misalkan dibikin fill parent gini, nanti walaupun si size-nya berubah gitu ya, dia akan tetap ngikutin gitu. Jadi nanti si aplikasi kita tetap akan kelihatan responsif, maksudnya ngikutin uh, dari jenis layarnya. Jadi kalau nanti di layar tablet, kemudian pindah ke layar HP yang lebih kecil gitu ya, nanti dia akan ngikutin. Jadi ini bisa dibikin fill parent ya si tampilan ini. Nah, pertama kemarin tuh menggunakan apa ya, speech recognition. Speech recognition untuk ngatur pesannya ya, untuk ngatur pesannya. Tambahin tombol untuk membuka speech recognition-nya. Jadi kan di alarm itu ada yang namanya judul alarm ya, kemudian masukin tanggal sama waktu. Nah, ini saya coba set dulu tanggalnya. Ya, ini buat set ini ya, masukkan pesan berarti ini. Untuk apa ya, nama tombolnya ya. Tombol pesan aja deh, tombol pesan. Ya, kemudian, nah, nanti tambahin label. Label ini untuk label pesannya ya. Nanti tambahin label di sini, ini nggak perlu sih, dilihat aja ya. Nah, nanti si pesannya akan muncul di label ini. Jadi ini kita kasih nama label pesan gitu ya. Terus tambahkan lagi date picker. Bukan date picker tapi time picker ya. Tambahkan time picker. Ini kalau mau dikasih nama dulu bisa. Teksnya diubah gitu ya. Masukkan judul alarm. Nah, ini nanti jadi pesannya ya, pesan ataupun judul alarm ya. Dan di situ, sorry, di sini. Pesan alarm. Kemudian kalau yang ini berarti ini tidak perlu diubah, paling yang teksnya aja diubah. Ini masukkan waktu ya. Terus terakhir tinggal label. Label lagi satu lagi. Ini untuk waktunya. Label waktu. Oke, ini kasih nama aja. Apa ini? Waktu ya, waktu. Waktu alarm. Nah, jadi nanti kan urutannya kalau dari tugas yang kemarin saya kasih, urutannya itu masukin dulu judulnya apa gitu ya, judul alarmnya itu menggunakan speech recognition, terus nanti si pesan alarmnya muncul di sini, kemudian masukkan waktu, waktunya muncul di sini, baru kita tambahkan satu tombol untuk ngeset alarmnya. Tambahkan satu tombol lagi, dan gitu ya, untuk simpan gitu ya, untuk simpan alarm. Simpan aja namanya. Simpan alarm.
Nah, sama terakhir, ini kalau mau pakai list view boleh, mau pakai label juga boleh, untuk menampilkan si hasil dari alarmnya. Gitu ya. Nah, ini saya coba pakai list view dulu aja. Oke, list view, sebentar list view ada di mana? Nah, ini list view. Ini kalau mau dibikin fill parent juga boleh. Nah, kayak gitu. Oke. Nah, ini kita anggap ini udah ya. Kita anggap ini udah. Ini misalkan list view diganti jadi hasil juga bisa. Bukan hasil ya, data alarm gitu ya. Data alarm. Oke. Buat yang baru gabung, nanti saya kasih penjelasan mungkin di akhir ya. Hari ini ngikutin dulu aja. Sebentar. Oke. Jadi kurang lebih ini bikin alarm ya. Kita akan, ini saya ngebahas dulu tugas minggu kemarin. Ini udah tampilannya saya udah bikin, ada masukkan judul alarm, nanti muncul pesan alarm di sini, masukkan waktu, nanti waktunya muncul di sini gitu ya. Nanti pas tekan simpan alarm, si alarmnya kita simpan sama nanti muncul di sini gitu. Ini sebetulnya nanti ada butuh tambahan extension ya, extension dari luar, kita harus import gitu extensionnya, tapi mungkin nanti ya. Jadi ya, jadi sekarang uh, dua aja. Oke. Nah, logikanya adalah logika yang akan kita buat itu ketika kita tekan masukkan judul alarm itu kan nanti kita harus panggil dulu si speech recognition buat pas kita ngomong gitu ya. Nanti pas sudah ngomong baru ditampilkan di label ya kayak gitu aja dulu. Nah tapi kita biar enggak apa namanya biar bisa dipakai kemana-mana datanya. Nah kita harus pakai variabel. Nah kurang lebih ada banyak variabel nih harus kita bikin. Pertama berarti kan variabel pesan ya, variabel pesan. Kemudian variabel waktu. Bukan waktu ya, tapi kita harus catat satu. Ada jam, ada menit. Ya, ini harus kayaknya harus dipisah nih. Jam sama menit. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian ini tuh nggak boleh kosong ya. Ketika bikin variabel nggak boleh kosong, jadi kita isi sama nilai kosong aja. Kayak misalkan kalau ini pesan kan bentuknya nanti string ya, jadi pakai teks gitu ya. Kemudian kalau jam sama menit kan bentuknya value-nya number ya. Jadi kita bisa pakai di mat ada, nah ini, tambahkan 0 gitu ya. Kalau nanti bentuknya number. Nah, kayak gitu. Kita udah bikin 3 variabel. Selanjutnya kita bikin logikanya. Ketika tombol pesan ditekan ya atau diklik, ketika tombol pesan diklik, sebentar. Nah, ini. Oke, ketika tombol pesan diklik, nah kita harus munculkan si speech recognition ya, biar kita ngasih pesannya. Nah, ini bisa gunakan yang ini nih, call speech recognition getText. Nah, ketika pesan udah dapat, nah baru kita tampilkan di label pesan gitu. Nah, ini ada di speech recognition ya, after getting text. Jadi ketika speech recognition udah dapat konteksnya, nah baru kita simpan dulu ke variable ya, kita simpan dulu ke variable, kita set gitu ya. Set, nah tinggal ini ubah ke nama variabelnya yang mana. Nah, kita ubah global pesan ya. Nah, kemudian kita atur sesuai dengan result. Resultnya hasilnya ya, sesuai dengan hasil yang didapatkan dari speech recognition-nya. Nah, baru kita ubah labelnya. Label pesan kita set. Kita, sebentar. Ini bebas sih, kalau yang set ini bebas. Kenapa bebas? Karena nanti kita bisa ubah di sini nih. Ya, misalkan ubah ke teks gitu. Nah, ini kita sesuaikan aja dengan variabel ya. Mau result kayak gini juga bisa, atau diubah ke variabel juga bisa. Karena kan si variabel udah diubah sesuai dengan pesan yang kita ucapkan gitu. Oke, nah kita anggap ini udah selesai ya untuk bagian yang speech recognition. Nah, selanjutnya yang date picker. Nah, untuk date picker untuk ngeset waktu dan jamnya, jam dan menitnya, ini kita langsung ke sini aja ya, ke time picker 1. Nah, di sini ada beberapa.
time picker ya, ini after time set. Nah, kita ngambilnya yang after time set ya. Jadi ketika udah kita milih gitu ya time pickernya, nah baru kita bikin sesuatu di sini gitu ya. Nah, pertama berarti kan kita perlu atur dulu variabel ya. Kita set variabelnya. Ini ngambil dari sini juga. Ngambil dari sini aja deh ya. Nah, ngambil set. Kemudian kita ubah ini global jam ya. Kita cek dulu deh. Kita cek dulu di bagian apa time pickernya ya. Ada apa aja gitu. Setelah time set. Ya, nanti ada apa aja. Kita coba dulu. Saya coba uh, ambil dulu aja ya. Ambil yang ini salah satu nih. Kemudian ininya tinggal diubah ke whole. Nah, gitu ya. Jam ke hour, ke jam. Kemudian yang menit, coba yang menit ke menit ya. Ke menit. Time picker. Nah, udah. Nah, kalau mau nampilin di label, tadi kan mau nampilin di label juga ya. Nah, kalau mau nampilin di label, kita bisa bikin di sini labelnya. Set label waktu ya, kemudian teks. Nah, karena kita akan gabungin dua data yang berbeda atau dua ya data yang berbeda gitu ya, kita harus gunakan text join ya. Di sini di bagian teks ada text join. Nah, kita masukin aja ke sini. Ini kalau joinnya mau ditambah juga bisa. Ini sebentar komputer saya agak lambat. Nah, kayak gini juga bisa ya. Nah, berarti kita tinggal masukin variabel jam dan menit ya. Jam. Kemudian di sebelah sini menitnya. Nah, biasanya di antara jam dan menit itu ada titik dua ya. Nah, saya tambahin di tengahnya ada titik dua. Jadi si fungsi join ini gunanya adalah untuk menghubungkan teks gitu ya, atau menghubungkan variabel atau menghubungkan data gitu. Biar nanti yang tampilnya bisa kita satukan gitu ya, dalam satu teks. Oke, kita mungkin coba dulu aja. Kita coba dulu aja. Ini belum sampai simpan alarm. Ini baru ketika masukkan judul, nanti speech recognition kebuka, kemudian pesannya muncul di sini gitu ya. Masukkan waktu alarm dibuka, kemudian muncul. Saya akan coba konekkan dulu ke AI Companion. Oke, saya harus buka dulu AnyDesk ya. Sebentar. Nah, saya konekkan dulu. Oke, sudah. Coba saya buka MIT-nya. MIT AI 2 Companion. Nah, ini buat ngonekin ke MIT-nya. Tinggal scan aja ke barcode-nya. Nah, tunggu. Nanti si tampilan aplikasinya akan muncul di sini. Udah ya. Misalkan saya coba masukkan dulu judulnya, klik ya. Bangun tidur. Oke, pesannya udah ada. Nah, kemudian masukkan waktunya. Misalkan bangun tidur jam 7 enggak. Jam 7 misalkan itu. Menitnya misalkan jam menit 17. Oke, nah ini udah muncul di sini ya. Jadi untuk logika yang tadi udah berhasil ketika kita masukin judul pakai speech recognition, muncul juga di sini, kemudian muncul juga di sini. Nah, sekarang tinggal gimana caranya ketika kita simpan alarm, nanti akan muncul di text view sini ya. Ada bangun tidur, kemudian ada waktunya gitu. Nah, untuk di set view, untuk di list view ya,
Di list view ini kalau kita mau nampilin data, ini kita tekan dulu, masukin dulu logika simpan ya. Ketika simpan diklik, nanti muncul apa gitu ya. Poin simpan klik. Nah, kemudian kita set list view. Ini belum masuk ke materi database ya, jadi kita nyimpan di list view tanpa ada database gitu ya. Nah, coba set data, sorry bukan, ya betul, data alarm. Kemudian ini elemen from string ya. Nah, pakainya elemen from string. Nah, kalau misalkan untuk nampilin data ke list view itu kita bisa kayak gini sih sebenarnya. Tetap harus pakai join. Nanti yang harus kita masukin si pesannya dulu ya. Jadi saya coba pakai join aja. Nah, pakai join. Nah, nanti yang pertama dimasukkan adalah pesannya dulu. Pesannya atau judulnya ya. Judul alarmnya apa gitu. Alarm untuk apa. Nah, baru saya kasih, misalkan kasih apa ya. Judul alarm, misalkan bangun tidur gitu ya. Terus misalkan kasih koma gitu ya. Enter, spasi gitu. Nah, terus baru saya masukin lagi. Ini kalau mau satu-satu kayak gini juga bisa. Nah, terus tambahin lagi gitu ke bawah atau duplikat kayak gini, terus kemudian ini dimasukin ke sini juga bisa. Ya. Nah, nanti dia akan nampilin ini sama waktu. Oh, kalau pakai koma nggak bisa ya, sorry. Koma itu nantinya bakal jadi ke bawah, jadi nggak boleh pakai koma. Berarti coba saya pakai strip aja ya. Strip aja. Oke, paling terakhir, nah ini terakhir, harus ditambahkan koma ya, biar nanti ada ketika ada data baru dia akan ke bawah gitu ya. Nah, sudah. Saya sekalian sambil bikin historinya juga ya, maksudnya history ini. Jadi nanti ketika kita ngeset satu kali gitu ya, yang kedua kalinya nanti turun ke bawah gitu. Nah, saya sambil bikin kayak gitu, tapi saya bikin variabel baru ya, biar kita simpan di variabel aja, kita kasih nama data alarm. Nah, gitu. Data alarm ya. Kita kasih nama data alarm. Nah, caranya adalah kita simpan dulu, variabelnya kita set dulu ya. Variabel. Nah, set data alarm. Nah, kemudian kita masukin yang variabelnya. Ini pakai join ya. Pakai join lagi. Halo. Nah, global data alarm. Nah, kemudian yang ini tinggal, ini semua bisa gini sih, ini duplikat ke sini. Nah, nanti di sini tinggal masukin data alarm aja. Ini yang baru masuk, mohon maaf jangan coret-coret layar. Oke, tinggal masukin data alarm. Nah, kayak gini ya. Saya coba lagi sebentar. Coba. Ini kayaknya perlu di reset dulu. Di refresh ya, perlu di refresh dulu sih ini. Nah, sebentar. Coba masukkan dulu judul alarmnya. Bangun tidur. Kemudian masukin waktunya, ini ngarang dulu ya. Oke. Kemudian klik simpan alarm. Nah, ini muncul di sini. Ini kalau saya tekan simpan alarm lagi, dia muncul ke bawah tuh. Jadi munculnya list. Oh, ininya enggak ini ya, sorry. Kenapa jadi 12? Get global data alarm. Oh, ini salah nih. Ini harusnya pesan. Oke, sorry. Sekarang udah bener ya. Kayak gitu. Nah, ini kalau misalkan mau ke default lagi, kayak misalkan kan kita udah ngeset gitu ya, si bangun tidurnya ini mau balik lagi ke tulisan awal gitu. Nah, itu juga bisa. Tulisan awal itu kan pesan alarm, kemudian ininya waktu alarm ya. Nah, berarti kita tinggal set aja teks habis simpan itu ya. Habis simpan ini kita set label pesan. Kita set si label pesannya. Yang baru gabung nanti habis ini saya jelasin ya. Ini saya selesaiin dulu ini.
label pesan. Nah, tinggal ke sini aja, set label pesan. Kemudian ini diganti jadi teks gitu ya. Nah, kemudian saya ambil string dari sini aja biar nggak susah. Nah, kemudian ini ganti jadi apa tadi, label pesan itu pesan alarm ya tulisannya. Pesan alarm. Nah, terus yang bagian bawahnya, kemudian yang label waktu. Yang label waktu kita ganti jadi apa, waktu alarm. Waktu alarm. Coba dulu ya. Simpan. Nah, sekarang berubah ya. Tiap nyimpan sekarang berubah. Misalkan saya coba bikin lagi, masukkan judul. Misalkan meeting gitu ya. Coba masukin waktunya. Oh, sorry. Ini bisa di reverse dulu sih, biar balik awal. Bangun tidur. Masukin dulu waktunya. Set dia. Simpan alarm. Saya masukin lagi, misalkan berangkat kerja. Masukin waktunya. Ya, alarm dulu aja ya. Simpan alarm. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang terakhir, kita harus, supaya ini kan buat biar ngeset alarmnya ya, kita perlu tambahin extension. Extensionnya harus extension yang dari luar ya. Jadi, dari sini nggak ada gitu ya. Kita tambahkan extension yang ada di luar. Oke, sebentar. Nah, saya biasanya ke Purapida Apps ya. Ke website yang namanya Purapida Apps. Jadi dia ngasih extension ya, atau ngasih komponen untuk App Inventor. Kayak contohnya ini untuk alarm extension. Ini mungkin yang baru, kalau mau nih saya kasih ke chat ya, si extensionnya. Oke, sebentar. Alarm extensionnya. Nah, kita tinggal download dulu. Nah, ini ada IX file ya. Tinggal download. Kita tunggu ya, kita tunggu aja. Ini saya sambil baca chat sebentar ya. Sambil baca chat. Dispute database mas, ya nanti ya. Habis ini kayaknya. Ini selesai sih kayaknya, ini yang versi basic itu uh, ini sesi 5 ya. Kayaknya mungkin satu pertemuan, 2 pertemuan lagi deh. Biar semuanya udah ke cacah gitu ya, ke ini. Nanti baru kita masuk ke database ya, CORD ya, bikin penyimpanan data. Kang Ajeng, kalau waktunya bisa disetting pakai suara, bisa. Nanti sekalian ya, nanti saya mungkin habis ini selesai, kita coba bikin alarm semuanya pakai suara gitu, tanpa ada dead picker lagi, time picker lagi. Kita coba ya. Oke, ini udah ekstensinya udah ada. Coba saya masukin dulu ya. Import extension, ini tinggal ditarik aja ke sini, atau mau choose file juga bisa. Tarik juga bisa, kayak gini. Baru kita import. Nah, udah ya. Typhoon alarm, saya masukin. Nah, buat ngeset alarmnya, ini tinggal ke blok. Berarti kita tinggal Typhoon alarm. Nah, kemudian tinggal masukin ini aja ke sini. Nah, ini pesannya, tadi kan udah ada ya, variabelnya, variabel pesan, duplikat aja. Nah, tinggal masukin ke sini. Kemudian global jam untuk jamnya, masukin ke sini. Kemudian yang menit, tinggal kita masukin ke sini. Oke, sudah sih. Tapi ini tuh karena ada permission ya, kemarin tuh error terus kalau pakai ini. Jadi ini saya langsung build aja ya.
Ini saya langsung build jadi bentuk APK gitu. Sekalian saya ngasih tahu ke teman-teman yang baru gabung barangkali gimana caranya nge-build ke APK ya. Tinggal ke build aja sih, build kemudian kalau mau di save ke komputer bisa pilih yang ini. Kalau mau langsung diinstal ke HP kita, pakai yang ini ya, pakai yang QR code. Nah, tunggu ini kemungkinan agak lama ya. Oke. Ini harusnya udah selesai ya untuk review tugas satu. Nah, terus habis ini nanti saya coba jelasin dulu ya kepada yang baru gabung. Kayaknya banyak yang baru gabung. Takutnya banyak yang baru gabung. Eh, mulainya harus dari mana dulu gitu. Nanti saya jelasin dulu sedikit. Kemudian baru kita lanjutkan ke tadi ada permintaan dari Mas Jola ya. Buat gimana caranya setting alarm waktunya itu dari suara gitu. Semuanya dari suara. Bentar, Remedy. Coba di-scan lagi ya. Di-scan lagi. Nah, dia akan masuk ke browser ya. Nah, saya coba oke. Kita download. Ini semoga laptop HP saya nggak ini ya. Nggak kekurangan memori. Soalnya kalau kekurangan memori dia nggak bisa install. Jadi kadang ada sering error. Install itu gagal itu karena biasanya. Oh ini udah selesai ya. Oke, buka. Nah, saya coba masukkan dulu judul alarm. Oh, izinkan. Oke. Bangun tidur. Oke, masukkan waktu. Misalkan jam berapa ya? 21 udah, misalkan untuk menitnya saya ubah ke 21.15. Oke, simpan alarm. Nah, oh ini langsung tuh. Nah, ini kemarin saya salah memberikan informasi kepada teman-teman ya, yang kemarin mungkin ikut. Jadi, ini tuh bukan untuk besok ya. Maksudnya gini, kalau misalkan waktunya itu waktu di masa depan, itu untuk sekarang gitu. Tapi kalau kita aturnya waktu yang udah lewat hari ini, itu akan diatur besok. Maksudnya gini, kalau kita setting alarmnya itu jam 7 pagi, nah jam 7 pagi kan udah kelewat ya. Nah, itu akan ke set ke waktu besok gitu. Tapi kalau kita aturnya misalkan ke jam 21.30 itu kan di masa depan ya, di hari ini belum kelewat. Nah, akan hari ini gitu. Jadi kemarin saya mohon maaf masih salah informasi. Ini tuh nggak selamanya besok gitu. Kalau kalau teman-teman ngeset waktunya misalkan jam 8 pagi, waktu yang udah kelewat hari ini gitu. Nah, itu kan besok. Tapi kalau waktunya belum kelewat, nggak akan besok gitu. Kayak contoh misalkan nih, berangkat kerja. Misalkan saya masukkan waktu jam jam 6. Jam 6 kan udah kelewat ya. Hari ini udah kelewat jam 6. Nah, ini kalau saya simpan alarm, ini ngesetnya ke besok tuh, 9 jam dari sekarang ya. Jadi ke jam 6 besok. Tapi kalau saya ngesetnya misalkan bangun tidur, saya masukkan waktu misalkan jam 21.17 itu ya. Nah, 1 menit dari sekarang. Nah, ini kalau waktunya belum kelewat ya hari ini gitu. Nah, kita tunggu nih. Kita tunggu sebentar. 21.16. Nah, kayak gitu ya. Seperti itu.